anak soleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka diskusi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu semua di kelompok 5. Di sini kita ada Ibu Romlah, ada Kak Dewi Yuninda, ada Kak Dewi Oktasari, dan ada saya sendiri, Wana Pratiwi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan apa saja yang bisa dilakukan pendidik dalam menggunakan TIK untuk pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan menggunakan teknologi sederhana hingga modern, dan apa saja sekiranya hal yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan atau institusi dalam menyikapi hal tersebut. Baik, mungkin bisa langsung saja kita mulai untuk diskusi yang pertama terkait sekiranya apa saja yang bisa dilakukan oleh pendidik dalam menggunakan TIK untuk mewujudkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Romlah terlebih dahulu, atau Ibu Dewi Yuninda, atau Ibu Oktasari, silakan. Baik, silakan aku berpendapat untuk Bu Dewi Yuninda, mungkin bisa. Baik, terima kasih Mbak Dewi Yuninda. Selanjutnya silakan Kak Dewi Oktasari.
kasih kepada Ibu Romla, Kak Dewi Yunida, dan Kak Dewi Otasari. Seperti pada dasarnya kita ketahui bersama bahwasanya memang perkembangan zaman semakin maju dan semakin meningkat ya, tentunya itu juga berdampak pada bidang pendidikan, dan kita sebagai seorang pendidik juga tentunya memiliki peran yang sangat besar untuk selalu menjalankan roda pendidikan ini sebagaimana mestinya. Salah satunya kita juga harus terus beradaptasi terkait dengan perkembangan zaman, yakni seperti halnya yang kita diskusikan pada hari ini tadi. Saya juga sepakat terhadap argumen dari Ibu Romla, argumen dari Kak Dewi Yuninda dan Kak Dewi Oktasari, bahwasanya memang setiap pendidik itu harus benar-benar mempersiapkan dan memberikan suatu pembelajaran berbasis TIK dengan baik kepada peserta didik. Seperti halnya kepada Kak Dewi Yuninda tadi yang menjelaskan terkait dengan adanya tahap-tahapan pengenalan terhadap TIK ya, bahwasanya memang ada tahap dari pengenalan awal bagaimana peserta didik itu dikenalkan dengan teknologi informasi dan komunikasi sehingga mereka tidak akan gaptek ataupun juga akan cakap terhadap teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Selanjutnya sebagai seorang guru juga memang harus belajar untuk mengimplementasikan terkait dengan penerapan ataupun pengimplementasian dari TIK itu sendiri dalam pembelajaran. Gunanya untuk apa? Selain untuk mengupgrade dari ilmu pengetahuan seorang guru, itu juga bisa mempermudahkan seorang guru ataupun pendidik dalam mencapai pembelajaran yang maksimal. Bisa kita mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Dan dengan hal itu juga guru dapat mengintegrasikan setiap pembelajaran TIK ini dalam pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Sebagaimana contohnya, kita bisa mungkin melihat bahwasanya penerapan dari guru ketika menerapkan pembelajaran TIK, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung seperti kita menggunakan Google Classroom, kita menggunakan Edmodo, kita menggunakan Moodle, dan lain sebagainya. Itulah yang akan membuat peserta didik kita lebih tertarik dan lebih merasa senang ketika belajar ataupun mengikuti pembelajaran. Seperti halnya juga kita bisa mungkin menerapkan suatu pembelajaran yang berbasis video. Kita bisa merancangnya berbasis seperti PPT yang dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan yang kompleks dan animasi-animasi yang tentunya juga menarik peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jadi dalam hal ini kita sebagai pendidik memang harus benar-benar mampu untuk merancang suatu pembelajaran yang mampu menarik minat belajar peserta didik dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui dari pembelajaran TIK, dari pengintegrasikan teknologi ataupun aplikasi ataupun fitur-fitur yang dapat mendukung pembelajaran dengan baik, dan juga bisa juga kita sisipkan suatu kuis ataupun games di dalam suatu pembelajaran itu sehingga pembelajaran yang terintegrasi dengan TIK itu tidak membosankan dan tetap membawa suasana senang di diri peserta didik. Seperti itu ya ibu-ibu ya, bahwasanya mungkin ada tambahan lagi terkait dengan mungkin pengalaman dari penerapan TIK di sekolah masing-masing, Bu. Tentunya dalam hal ini kan ketika kita menerapkan TIK bukan hanya kita saja ya Bu ya, sebagai pendidik saja yang berperan, akan tapi kita juga memerlukan peran penting dari salah satunya orang tua, dari hal yang penting juga tidak kalah pentingnya yakni dari institusi ataupun dari satuan sekolah. Nah, sekiranya bagaimana Bu menurut kita ibu-ibu sekalian untuk institusi ataupun sekolah satuan yang mungkin di sini sudah bekerja ataupun mengajar terkait dengan menyikapi hal penerapan pembelajaran TIK ini di sekolahan. Mungkin silakan kepada Ibu Romla terlebih dahulu atau Ibu Dewi terlebih dahulu.
Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Romlah. Memang sepakat ya Bu ya, selain dari pendidik itu sendiri, memang hal yang perlu diperhatikan itu juga sarana prasarana juga yang benar-benar harus menunjang dari kegiatan TIK itu sendiri. Dan penerapan daripada kurikulum sekolah yang memang mengharuskan pembelajaran TIK itu disisipkan dalam setiap pembelajaran itu memang sangat penting. Nah, selanjutnya ini kepada Ibu Dewi Yuninda atau Ibu Dewi Oklasari, silakan berpendapat. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu ya Kak Dewi Yuninda. Selanjutnya Kak Dewi Okosari, silakan jika ingin ada pendapat yang lain atau memang sepakat dengan pendapat yang telah dilontarkan oleh Ibu Romlah dan Ibu Dewi Yuninda. Mohon maaf Ibu Dewi, suaranya kurang terdengar jelas. Baik, terima kasih Kak Dewi Okosari. Mengingat terkait dengan teknologi memang sangat penting bagi dunia, bagi kehidupan khususnya peserta didik. Dan kita ibu katanya sebagai pendidik sekaligus memandang secara resmi lembaga pendidikan ataupun institusi atau sekolah itu memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Khususnya untuk memajukan setiap pola pikir peserta didik, setiap daripada perilaku ataupun kebiasaan dari peserta didik itu harus kita didik, benar-benar harus kita awasi dengan baik dan kita berikan suatu bimbingan dengan baik. Salah satu
sebagai peran penting yang diambil oleh institusi atau pendidikan, khususnya tadi memang sudah disampaikan Ibu Romlah ya, bahwasanya memang institusi pendidikan itu harus benar-benar merumuskan tujuan, manfaat, dan juga terkait dengan output ke depan yang akan diperoleh oleh yang akan dituju oleh sekolah atau institusi sendiri terkait dengan pengembangan diri peserta didik. Dan juga pendapat yang disampaikan oleh Kak Dewi Yuninda tadi sependapat ya, bahwasanya memang hal teknologi itu sangat penting juga, dan ini tentunya institusi juga harus benar-benar mendukung adanya penerapan pembelajaran berbasis TIK ini sendiri. Berikut juga dengan Kak Dewi Oktasari yang telah menyampaikan bahwasanya memang TIK ini juga sangat penting bagi perkembangan diri peserta didik juga. Memang itu harus benar-benar dilakukan dan diimplementasikan dengan baik. Nah, untuk institusi menurut saya juga di sini memang harus benar-benar menimbang sebuah kompetensi dari SDM itu sendiri. Salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Bu Romlah ya, bahwasanya institusi ataupun sekolah itu wajib untuk memberikan suatu bimbingan ataupun pelatihan terkait dengan penggunaan teknologi ataupun pengenalan TIK ini baik kepada guru khususnya dan kepada peserta didik, sehingga untuk khusus masyarakat di institusi ataupun di bidang pendidikan tersebut yang ada di sekolah itu dapat menguasai teknologi dengan baik, dapat cakap secara teknologi dan dapat melek secara teknologi. Di sisi lain, guru ataupun institusi, maksud saya institusi sekolah itu dapat membuat ataupun menyusun suatu kurikulum digital ya, kurikulum digital yang dimana harus di situ mengharuskan suatu integrasi pembelajaran TIK terhadap ataupun untuk mendukung pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Jadi dalam hal itu memang suatu kurikulum yang dirancang untuk pengintegrasian teknologi informasi komunikasi dalam setiap pembelajaran. Jadi melalui dengan adanya peraturan atau kebijakan kurikulum tersebut diharapkan bahwasanya setiap guru ataupun pendidik itu mampu menerapkan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung setiap daripada pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Jadi untuk mewujudkan kelas yang efektif, untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan, inovatif, dan juga kreatif. Dan juga salah satu tujuannya yaitu untuk menciptakan peserta didik yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, untuk mempersiapkan peserta didik yang mampu cakap teknologi dan mampu mengembangkan potensi dirinya untuk menghadapi era society di 5.0 ke depan. Baik, mungkin cukup sekian ya untuk diskusi kita pada hari ini. Semoga kita sebagai pendidik dan kita yang berada di dalam institusi pendidikan dapat melakukan, menerapkan, menjalankan peran kita dengan baik, sehingga kita dapat menciptakan, mencerdaskan generasi bangsa dalam mewujudkan suatu peserta didik yang memiliki kompetensi yang memang benar-benar berkualitas dan mampu menghadapi tantangan zaman. Belajar tanpa batas, mengajar tanpa batas. Semoga semua dapat mewujudkan suatu generasi yang berkualitas dan menjadi pendidik yang berkualitas. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mari kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Romlah, Ibu Dewi Yuninda, dan Ibu Dewi Oktasari atas waktu, tanggapan, dan juga kesempatan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan saya tutup dan saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap perilaku yang kurang berkenan. Saya Rio Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.